Assalamualaikum, selamat malam Ibu Yomal. Selamat malam, Ibu Mariani. Bagaimana kabarnya malam ini, Bu? Alhamdulillah, kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu Mariani? Kabar saya sendiri juga baik, Bu. Saya dengar-dengar Ibu Yomal ada yang mau diobrolkan ya, Bu, ya dengan saya. Begitu, Bu? Benar, Bu, ada yang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Baik, sepertinya kita punya waktu 10 sampai 15 menit ya, Bu, ya di sini untuk kita bisa saling ngobrol. Jadi apa sih yang ingin Ibu Yomal sampaikan di sini, Bu? Begini, Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah saya, Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Eh, dari penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan model konvensional saja, seperti ceramah. Nah, sementara kita kan sudah tahu nih dengan perkembangan zaman sekarang ini, eh, dengan canggihnya teknologi, otomatis pembelajaran yang semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadinya perubahan, sehingga proses pembelajaran tidak bervariatif gitu, Bu. Iya, baik. Jadi kalau saya garis bawahi di sini, berarti permasalahan dari Ibu Yomal ini adalah pembelajaran dari rekan guru kurang bervariatif. Begitu ya, Bu ya? Ya, betul, Bu. Pembelajaran kurang bervariatif, baik dari segi model pembelajaran ataupun metode pembelajaran itu sendiri. Iya, jadi dari percakapan kita kali ini, eh, apa sih yang ingin Ibu Yomal dapatkan? Nah, dari percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Iya, jadi yang Ibu Yomal harapkan di sini adalah adanya perubahan ya, Bu ya. Perubahan apa yang Ibu Yomal ingin lihat ataupun ingin dapatkan di sini, Bu? Saya menginginkan perubahan misalnya dalam hal penggunaan metode pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, Bu. Misalnya pembelajaran yang menggunakan aktivitas-aktivitas pembelajaran, pemutaran video, atau menggunakan PPT, itu sudah baik, Bu, daripada hanya menggunakan metode ceramah tanpa adanya media, artinya lebih bervariatif, seperti itu, Bu. Iya, baik. Jadi dari yang Ibu Yomal sampaikan tadi, pembelajaran yang menggunakan variasi metode, kemudian variasi model ataupun media, itu bisa dikatakan bahwa itu adalah kondisi ideal ya, Bu ya. Jadi kalau kita anggap bahwa kondisi ideal itu adalah di level 10, nah, kalau pada kondisi di sekolah Ibu Yomal sekarang ini berada di level berapa nih, Bu? Eh, Kalau kondisi di sekolah saya untuk saat ini itu berada sepertinya di level 5, Bu. Baik, berada pada level 5 ya Bu ya. Nah, kalau pada kondisi sekarang ini Bu, di level berapa bisa ditingkatkan agar bisa terlihat perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7, Bu. Mengingat rekan guru-guru yang masih banyak yang kurang paham dengan teknologi, jadi kalau di level 7 masih mungkin untuk dilakukan perubahan. Iya, jadi dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Nah, usaha apa sih Bu Yomal yang akan Ibu Yomal lakukan untuk menciptakan adanya perubahan itu Bu? Nah, itu Bu, sebenarnya saya juga masih bingung ini. Eh, Masih memikirkan juga, Bu, bagaimana ini nantinya. Tapi saya berencana ada satu tindakan yang bisa saya lakukan. Tapi mungkin seperti sejenis mentoring. Nah, dan melakukan pendampingan pendampingan dengan rekan-rekan guru secara secara face to face dengan bergantian seperti itu, Bu.
Iya, jadi dengan cara melakukan mentoring ataupun atau pendampingan ya, Bu, ya. Nah, selain itu, Bu, ada tidak strategi yang Ibu Yomal nantinya akan lakukan yang membuat teman-teman Ibu ini merasa nyaman dengan pendampingan Ibu? Kalau bukan dengan mentoring, Bu, nanti saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah ataupun wakakurikulum untuk membuat semacam sejenis pelatihan atau workshop. Kemudian dengan tujuan peningkatan kompetensi guru khususnya tentang penyampaian materi pembelajaran dengan metode atau model media yang bervariasi, Bu. Iya, berarti Ibu Yoma sudah merencanakan mentoring atau pendampingan dan juga pelatihan atau workshop ya, Bu, ya. Dari kegiatan ini, Bu, menurut Ibu Yomal yang lebih cepat terrealisasi itu yang mana, Bu? Sepertinya mentoring ya, Bu. Karena kalau untuk mengadakan pelatihan atau workshop itu perlu persiapan waktu yang panjang dan waktu yang tepat. Baik, jadi kegiatan mentoring ya, Bu, ya. Nah, untuk kegiatan mentoring ini sendiri, Bu, Ibu Yomal memerlukan dukungan atau support dari siapa sih, Bu? Nanti saya akan meminta bantuan kepada rekan guru di sekolah yang sudah punya kompetensi di bidang ahlinya, Bu. Yang di bidang ahlinya yang saya maksudkan itu di bidang pembelajaran yang bervariatif. Iya, berarti Bu Yomal akan melaksanakan mentoring ini dengan berkolaborasi ya, Bu, ya. Nah, kapan Ibu Yomal ini ingin merealisasikan mentoring ini, Bu? Mudah-mudahan secepatnya ya Bu ya. Minggu depan saya akan berkolaborasi dan berkoordinasi dengan rekan saya dan mempersiapkan untuk kegiatan mentoring tersebut, Bu. Iya, Bu Yomal luar biasa sekali ya. Nah, dari percakapan yang kita lakukan malam hari ini, Bu, apa yang Ibu Yomal dapatkan? Nah, dari percakapan ini, saya mendapatkan gambaran perubahan di sekolah saya dengan melakukan mentoring dan kolaborasi dengan rekan guru di ahli bidangnya, Bu. Baiklah Bu Yomal. Jadi di sini Bu Yomal sudah punya gambaran ya Bu ya untuk menciptakan pembelajaran yang bervariatif. Baik Ibu, saya tunggu nanti ya kabar dari Bu Yomal setelah melakukan mentoring ini Bu. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya Bu ya. Semoga rencana Bu Yomal untuk melakukan mentoring dan berkolaborasi dengan rekan itu bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Ya, Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Mariani. Iya, sama-sama Ibu. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu ya. Begitu saja Bu Yaumal untuk malam ini obrolan kita. Terima kasih. Selamat malam Ibu Yaumal. Selamat malam. Selamat malam Bu Mariani. Selamat malam Ibu. Apa kabarnya Bu Mariani malam hari ini? Kabar baik Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabarnya baik juga saya Bu. Kita langsung saja ya Bu ke sesi tanya jawabnya. Iya, Oke, baik Ibu. Bu. Ya, Bu Mariani malam ini kita mau ngobrolin apa nih? Jadi begini Bu, saya ingin ngobrolin masalah saya ini Bu, yang sulit sekali untuk mengelola kelas dengan baik. Kemudian juga saya terkesan itu sepertinya kok susah ya, atau kurang gitu untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya. Baik. Jadi permasalahan Bu Mariani ini tidak bisa mengolah kelas dengan baik dan tidak bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Begitu Bu Mariani?
Iya, betul, Bu. Jadi kesulitan untuk mengelola kelas dan kurang menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, itu yang menjadi permasalahan saya saat ini, Bu. Mmm, oke, dari obrolan ini nih, Bu, apa nih definisi tujuan akhir Ibu Mariani? Jadi, Bu, di sini saya ingin bisa mengelola kelas dengan baik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya. Oh, oke. Berarti yang Ibu inginkan adalah, dapat mengelola kelas dengan baik dan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Begitu ya, Bu? Iya, Bu, itulah menjadi keinginan saya, Hmm. Bu. Okelah, baik. Sebenarnya apa yang membuat Ibu itu merasa kesulitan untuk mengelola kelas dengan baik dan, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid itu, Bu Mariani? Ya, jadi Bu, saya ini merasa kurang mampu untuk mengelola kelas dengan banyaknya karakteristik dari murid saya. Kemudian saya juga kurang update Bu, terhadap metode-metode, kemudian model-model pembelajaran yang tentunya tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid Bu. Oke. Terus, bagaimana Bu Mariani menghadapi kesulitan itu? Iya, tentunya Bu, yang pertama yang saya akan lakukan di sini adalah apa yang bisa saya lakukan itu sendiri Bu, terutama Mmm, yaitu belajar mengelola kelas dengan baik, walaupun belum sepenuhnya ya Bu ya. mhm. Namun di sini saya akan berusaha untuk mencari metode-metode yang menyenangkan bagi murid dengan mengupdate video-video dari YouTube ataupun dari sumber lainnya Bu. Mhm. Oke, bagus sekali Bu Mariani. Yang Ibu lakukan itu sudah baik ya, walaupun belum 100% bisa semuanya dilakukan, tapi Ibu sudah bisa mengolah kelas dengan baik, dan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan metode-metode yang Ibu lakukan tadi, ya kan Bu? Iya Bu. Jadi di sini Mhm, alhamdulillah Bu, saya sudah bisa mengelola kelas dengan baik dan menerapkan mhm, pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya. oke. Eee, di kel Dari yang Ibu Mariani sampaikan tadi ya, Bu, ya, tentang pengelolaan kelas dengan baik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, itu sudah dikatakan, baik ya, Bu, ya, berarti sudah di level 10. Kalau kondisi kelas Bu Mariani sekarang nih, Bu, berada pada level berapa ya, Bu, ya? Kalau saya perhatikan ya Bu, di kelas saya saat ini sepertinya masih berada di level 4 ini Bu. Mmm, berarti di level 4 ya, Bu, ya? Kalau kondisi sekarang nih Bu Mariani, di level berapa Ibu bisa tingkatkan agar terjadi perubahan nih Bu? Mungkin saya bisa tingkatkan sampai ke level 7 ya Bu ya, karena melihat Mhm, kondisi saya yang memang masih dalam tahap belajar, jadi masih di level 7 lah Bu. oke baik. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan ini, eee, agar bisa mengelola kelas dengan baik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ini Bu? Ya, jadi di sini Bu, saya akan terus belajar tentunya ya Bu, bagaimana supaya saya bisa mengelola kelas dengan baik, kemudian menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya. Oke, oke Bu. Kemudian nih, adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana yang Ibu Mariani akan lakukan ini, Bu? Iya Bu, jadi yang menjadi prioritas saya itu adalah mempersiapkan diri saya untuk bisa mengelola kelas dengan baik dan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya. Di sini saya merasa Mhm. yakin Bu, jika saya terus belajar, pasti saya bisa Bu. Baik sekali itu Bu Mariani. Itu langkah-langkah yang sangat baik, Bu. Rencana aksi yang terfokus itu akan membuat Ibu mengatasi tantangan yang Ibu hadapi dengan lebih efektif itu, Bu, usahakan, Bu. Iya Bu. Mmm, baik. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu Mariani sudah lakukan?
Iya, jadi di sini saya berkomitmen Bu untuk terus belajar dan menggali potensi yang saya miliki untuk dapat mengelola kelas dengan baik, kemudian dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid saya. Oke. Iya ya. Kemudian siapa nih yang membantu Ibu Mariani dalam menjaga komitmen Ibu? Iya, sepertinya saya tidak bisa ya Bu untuk melakukannya sendiri. Jadi di sini saya akan meminta bantuan dari teman sejawat saya yang nantinya ia akan memberikan feedback dan membantu saya dalam menerapkan proses-proses pengelolaan kelas dengan lebih baik dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Oke, terus bagaimana nih tindak lanjut dari kegiatan coaching kita ini, Bu? Iya, Bu. Jadi di sini saya akan terus belajar tentunya ya, Bu, dan mencari Hmm, feedback dari teman-teman sejawat saya untuk terus meningkatkan kemampuan saya. Nah, saya berharap, Bu, dari kegiatan ini itu tidak hanya eh, berfokus sementara saat ini saja, Bu, tetapi juga hmm. sebuah perjalanan yang berkelanjutan menuju pengembangan diri saya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, Bu Mariani. Jadi dari percakapan yang kita lakukan ini, apa yang Ibu Mariani dapatkan? Iya, Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini, Bu, jadi saya Hmm, mendapatkan gambaran untuk bisa mengelola kelas dengan baik, kemudian menciptakan pembelajaran yang tentunya itu adalah menyenangkan bagi murid-murid saya. hmm, itu udah bagus sekali loh Bu Mariani. Sepertinya ya Bu Mariani karena waktunya sudah malam nih, kita cukupkan aja obrolan malam kita hari ini ya Bu ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Saya tunggu Bu Mariani bisa mengolah kelas dengan baik, kemudian bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, tentunya di obrolan kita berikutnya. Oke Bu Mariani? Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Saya ucapkan kepada Ibu karena sudah menemani saya ya, Bu, malam ini untuk kita saling ngobrol dan semoga saya bisa menerapkannya dengan baik ya, Bu ya. Amin, amin. Semangat Bu Mariani. Ya, terima kasih, Bu. Selamat malam. Selamat malam Bu. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Bu Yaumal. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah Bu Yaumal, kabar saya baik. Bagaimana dengan kabar Bu Yaumal? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik juga Bu. Baiklah Bu Ria, kita langsung saja ya Bu ya. Dari obrolan kita pada malam hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan? Begini Bu, saya nih ada masalah sedikit Bu. Pada saat saya mengajar itu Bu, terlihat murid-murid itu tidak bersemangat dan enggan untuk mengerjakan tugas yang saya berikan Bu Yaumal. Berarti saya garis bawahi ya Bu ya, anak-anak tidak bersemangat dan enggan untuk melakukan tugas apa yang Ibu berikan. Eh, Apa ya penyebab dari anak-anak tersebut? Nah, itulah Bu Yaumal yang belum saya tahu. Makanya saya minta di-coaching-in agar anak bersemangat dan mengerjakan tugas yang saya berikan tuh Bu Yaumal. Baiklah, semoga obrolan kita pada malam hari ini bisa mencerahkan hati Bu Ria ya Bu ya. Iya Bu, itu yang saya harapkan Bu Yaumal. Kondisi saat ini pada saat Ibu mengajar itu seperti apa Bu? Saya merasa saat saya mengajar, murid itu tidak memperhatikan saya Bu, dan itu membuat saya kurang Jadi semangat Bu. apa yang membuat Ibu tidak bersemangat? Saya merasa, murid-murid itu tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik Bu.
Tadi Ibu bilang murid tidak bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Dari mana Ibu tahu? Dari pengamatan saya, Bu Yaumal, pada proses pembelajaran. Nah, pada saat saya memberikan pertanyaan, murid itu menjawab hanya sedikit, dan itu pun jawabannya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Dan kemudian ketika saya memberikan PR, sebagian malah tidak mengerjakannya, Bu Yaumal. Baiklah, saya baru mengerti maksud dari Ibu Ria. Apakah Ibu bisa menjelaskan dengan saya bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Ya, seperti biasa, Bu Yaumal. Diawali dengan berdoa, kemudian dilanjutkan apersepsi, kemudian menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi, kemudian mengajarkan penugasan. Nah, ketika mengerjakan tugas itu, mereka itu kurang bersungguh-sungguh. Apa ada yang salah dengan salah satu pembelajaran saya ya Bu Yaumal? Ya, mungkin saja Bu Ria. Lalu, apakah pada saat Ibu mengajar sudah memenuhi kebutuhan murid? Sepertinya saya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan murid, Bu Yaumal. Nah, kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada saat itu, Bu? Saya baru terfikirkan ini, Bu. Memang dulu saya pernah memenuhi kebutuhan belajar murid, Bu. Proses pembelajaran yang saya lakukan sepenuhnya berpihak pada murid. Contohnya, Bu, saya melakukan ice breaking di awal pembelajaran. Kemudian saya melakukan pembentukan diskusi kelompok. Kemudian memutar video juga dan belajar di alam terbuka bahkan, Bu Yaumal. Dan murid itu terlihat aktif dan bersemangat. Lalu, apa rencana Ibu ke depannya? Yang pertama nih Bu Yaumal, saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, memenuhi kebutuhan belajar murid, dan yang kedua, saya akan melakukan refleksi setiap di akhir pembelajaran, Bu. Jadi, yang mana dulu nih yang akan Ibu lakukan? Saya akan mencoba kembali pembelajaran seperti yang dulu. Kapan Ibu akan memulainya? Saya akan memulainya kapan ya? Di pertemuan minggu depan lah, Bu Yaumal. Oke. Untuk memastikan rencana Ibu nanti agar terlaksana, siapa yang akan Ibu ajak? Nanti saya mau ngajak teman saya lah Bu Yaumal yang bernama Bu Dewi untuk berkolaborasi. Wah, bagus itu Bu. Mudah-mudahan Ibu bisa menerapkan dan bisa mengembalikan semangat belajar murid kembali seperti dulu ya Bu ya. Iya Bu, dari percakapan ini pun saya sudah mendapatkan gambaran nih Bu Yaumal bahwa perubahan dalam proses pembelajaran di kelas nantinya Bu Yaumal. Wah, sangat luar biasa itu Bu Ria. Nanti saya akan tunggu kabar baiknya ya untuk obrolan kita 2 minggu yang akan datang ya Bu ya. Tetap semangat ya Bu Ria ya. Iya Bu, insya Allah semangat. Terima kasih Bu Yaumal sudah mendengarkan cerita saya, sudah saya sekarang merasa lega lah Bu Yaumal karena sudah menemukan solusinya dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan membuat murid saya kembali bersemangat dalam belajarnya. Sekali lagi terima kasih ya Bu Yaumal. Saya ucapkan terima kasih Bu Sama-sama. Yaumal. Iya. Sama-sama. Eh, Alhamdulillah Ibu sudah kembali bersemangat lagi. Sampai ketemu di 2 minggu yang akan datang ya Bu ya. Iya Bu Saya akhiri. Yaumal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yaumal. Selamat malam, Bu Yaumal. Selamat malam.